근데 넌 뭘 줄 수 있는데? 그게 돈이든 백이든. Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul Study Group. Tanpa berlama lagi, episode 9, Markio, mari kita review. Jadi beginilah kisah nahasnya Bu Guru. Bu Guru yang masih percaya jika tak ada orang terlahir sebagai orang jahat. Jadi Hanul pun pasti bisa berubah. Hanya saja Hanul sudah mati rasa. Dikatakan seperti demikian, ia malah merasa guru itu pun sama saja memanfaatkannya hanya untuk menjadi guru baik. Dan ayah Hanul benar-benar menakutkan. Seorang penjahat bersetelan rapi. Ia mewanti-wanti anaknya agar bersekolah dengan tenang. Apakah sesulit itu? Hal ini merujuk pada pengumuman komite disiplin atas Hanul yang diketuai oleh si guru tadi. Jadi disinilah kegilaannya Hanul dimulai. Entahlah siapa, tapi Bu Guru dan anaknya yang masih remaja diserang dengan membabi buta hingga Bu Guru pun tiada. Dan tersangkanya adalah seorang murid SMA juga. Akhirnya komite disiplin Hanul dibatalkan. Dan dia pun semakin menjadi karena kini telah membuat sebuah aplikasi pertarungan di mana semua siswa diharuskan untuk mendownload dan mengikutinya agar bisa masuk menjadi bagian keluarga Yeonbaek. Para siswa itu pun mulai bertarung satu sama lain. Dan kini selang 1 tahun berlalu, Hanul kembali dikenai komite disiplin. Wah, kira-kira bakal ada gebrakan kejahatan apa lagi ya dari Hanul untuk menghindari komite disiplin? Lee Han-kyung didatangi oleh si ganteng Gunyop misterius. Ia melarang keras gurunya untuk mengadakan komite. Han-kyung pun tiba-tiba meminta maaf karena ia kini sudah mengetahui identitas Gunyop sebagai anak dari ibu guru yang tewas itu. Tapi pokoknya Gunyop meminta gurunya itu untuk tak naif karena tersangka asli yang menghilangkan nyawa ibunya adalah Pi Hanul. Dan ia bisa melakukan itu semua karena ia adalah pentolan dari geng Yeonbaek. Sedangkan anak-anak grup belajar kini merasa damai. Meskipun sedikit bingung karena tumben banget anak-anak di STM Yusong pada tekun belajar dengan damai. Wah, pasti itu semua berkat Lee Han-kyung dan juga Gamin tentunya. Kini Hanul meyakinkan ayah lagi jika komite disiplin tak akan pernah terjadi seperti biasanya. Tapi kini grup belajar berkumpul, semua tertunduk lesu karena Han Gyeong akan meluruskan berita yang ada ditambah meminta semuanya untuk berjanji tetap tenang dan tak terprovokasi apalagi sampai berkelahi. Kenapa tiba-tiba Bu Guru mengatakan demikian? Ternyata inilah balas dendam dan langkah dari Yeonbaek alias si Hanul, benar-benar licik. Video dari grup belajar yang menyusup ke markas Yeonbaek diputarbalikan faktanya dengan menuduh mereka sebagai pencuri. Bahkan influencer ramai-ramai memberitakan hal itu sampai datang ke STM Yusong dan mengikuti anggota belajar. Wah, keadaan sungguh sangat kacau. Jadi kini komite disiplin akan diadakan untuk Yoon Gamin dan Han Gyeong pun harus memilih antara mengeluarkan semua murid grup belajar atau membatalkan komite disiplinnya Hanul. Ditambah Han Gyeong juga harus keluar dari sekolah. Benar-benar gilingan aplikasi pertarungan yang kemarin adem-adem saja kini tiba-tiba menjadi heboh karena Hanul mengumumkan bagi siapa saja yang naik peringkat dalam 1 jam akan mendapatkan uang 1 juta won. Kini semua murid STM Yusong pun saling beradu. Bahkan murid cemen sekalipun jadi ikut-ikutan. Sedangkan Hanul dan Min Hwan melihat dari CCTV. Kesenangan banget mereka. Sehyun pun jadi pesimis. Bagaimana jika usaha mereka telah sia-sia saja? Jadi merembet kemana-mana karena Sehyun mendatangi ayah dan melihat ayah sedang berkelahi dengan temannya yang telah mengatai Sehyun sebagai seorang preman, buntut dari video kemarin yang viral. Dan kini di ruangan grup belajar sudah ada dedengkotnya Yeonbaek Gang, yaitu Minwan dan juga Hanul. Sengaja banget Hanul memanas-manasi. Apakah siswa di Yusong itu layak? Hanul bisa memberikan apa yang mereka mau, uang atau apapun. Tapi apa yang diberikan Gamin? Hanya sekedar mimpi? Harapan? Sadarlah Yoon Gamin, karena Hanul mewakili realita yang ada.
Pokoknya ini semua tentang pembatalan pertemuan komite disiplin. Dan tak lama ruang belajar pun dihancurkan. Mereka harus tetap menahan emosi karena sudah terlanjur berjanji pada ibu guru. Ayah Sehyun meminta penjelasan, tentu sambil marah-marah, tapi Sehyun diam saja dan tiba-tiba mengatakan jika ia akan berhenti sekolah dan mulai mencari uang. Gamin diam-diam ada di sana mendengarkan percakapan ayah dan anak itu. Jiwoo juga tak luput dari cibiran murid-murid di sana. Haewon maju membela kawannya itu. Jiwoo sedikit terhibur karena Haewon sudah lancar mengumpat. Kini Han Gyeong pun dilema karena sepertinya tak ada jalan keluar. Keadaan memaksanya untuk menyerah. Kira-kira keputusan apa yang akan Han Gyeong buat? Kini grup belajar pun jadi tercerai-berai. Semua menjadi diam, padahal Go Chujang mengirim banyak pesan di grup. Dan tiba-tiba saja Sehyun keluar dari grup. Sungguh cobaan yang besar. Gamin merasa sungguh sangat sedih karena grup belajar akan hancur. Padahal yang mereka inginkan hanyalah belajar. Tapi ibu menyemangati, jika alasannya tak jadi memindahkan Gamin kemarin, karena ia kini terlihat bahagia. Dan akhirnya kenangan kebersamaan grup belajar pun terlintas di benaknya Gamin. Akhirnya malam-malam Gamin memutuskan kembali ke ruangan dan sambil menghafal rumus, ia membereskan kekacauan di sana. Tak lama Han Gyeong pun datang dan membantunya. Kemarin sempat terpuruk, kini Gamin semangat pagi-pagi sudah ada di rumahnya Sehyun. Mengekori Sehyun bekerja di konstruksi. Sehyun terus-terusan meminta Gamin untuk pergi, tapi namanya juga Yoon Gamin. Mana mau dia dengar. Gamin malah beratraksi di tempat kerja itu. Bikin Sehyun mumet saja. Dasar si burung beo. Ia terus mengulang jika ia akan belajar dan pergi kuliah dengan Sehyun. Akhirnya Sehyun pun luluh dan kini mulai tersenyum kembali. Jadi kini keduanya meminta izin pada ayah dengan serius, bahkan Sehyun sambil berlutut. Sehyun berterima kasih pada ayah dan yang ia inginkan kini hanya belajar. Jadi meminta ayah untuk bertahan beberapa tahun lagi. Sehyun berjanji akan sukses dan membalaskan budi. Gamin juga ikut-ikutan meminta izin dan mengatakan jika Sehyun pasti akan mempunyai gedung sebesar ini. Dan setelah berhasil membujuk Sehyun, kini mereka mendatangi orang tua Hyewon. Memamerkan peringkatnya Sehyun itu nomor 1 di sekolah lah. Pokoknya mereka akan memastikan Hyewon bisa kuliah di Seoul dengan ikut grup belajar mereka. Orang tua Hyewon pun berhasil dibujuk. Kini giliran Hyewon ia membujuk Jiwoo yang selalu muram dengan nasibnya yang seorang yatim piatu itu. Tapi untungnya Hyewon berhasil membujuk Jiwoo. Dan kini gilirannya Jun si Go Chujang. Ia pun kesenangan karena kini grup chat mereka aktif kembali. Sudah mendapatkan semangat kembali, Han Gyeong pun memilih untuk meneruskan komite disiplin untuk Pihanul, sebuah tindakan yang berani. Dan kompak kembali, grup belajar akhirnya kembali ke sekolah dengan kerennya. Dan episode 9 pun berakhir di situ.